Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan di sana sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya ya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya kemarin itu ceritanya kan ada teman kita ya ke saya dan ingin belajar untuk ternak murai batu ya. Jadi pertama yang perlu dipersiapkan untuk memulai ternak murai batu yaitu pertama kandang. Jadi kandang kita siapkan yaitu yang minimalis saja, yang seperti punya saya nih ya. Ini dari 3 kandang ini, nomor 1 sampai nomor 3 itu ukurannya 1 meter ya, lebarnya itu 1 meter, ke belakangnya itu 1,6 meter, dan tingginya itu 2 meter teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya kandang dengan spek seperti itu tidak besar dan juga tidak terlalu kecil ya, menurut saya sedang, dan itulah yang pas, artinya sudah cukup untuk memulai beternak murai batu ya. Jadi kalau memang lahannya itu luas, itu lebih besar lagi mungkin juga tidak apa-apa ya, tapi kita memanfaatkan lahan atau area itu semaksimal mungkin ya. Kemudian untuk ukuran kandang sendiri udah saya sebutkan tadi. Jadi apa yang perlu dipersiapkan setelah kandang tersebut sudah ada gitu ya. Jadi seperti yang di kandang 1 ini ya, itu terlihat ada tempat makannya ya, tempat makan untuk jangkrik. Terus juga yang kecil itu untuk ekstra puding yang lain, bisa untuk ulet ataupun kroto ya. Itu kemudian untuk glodok sendiri itu usahakan jika memang ternaknya itu 1 pasang, minimal glodok 2 teman-teman ya. Itu yang satunya ini ya. Jadi ini juga glodok, ini kita bisa buka dari sini ya. Ini glodoknya bentuknya kotak ya, pokoknya lebih dari 1, minimal 2, dikasih 3 pun tidak masalah ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar si burung itu bisa memilih ya, memilih mana yang menurut dia itu nyaman ataupun menurut dia itu cocok ya. Kemudian oh ya, tempat minum ataupun mandi teman-teman ya. Ini saya kasih yang kecil juga nih, ada nih untuk tempat mandinya saya kasih itu ya. Tempat mandinya juga saya kasih. Nah, kalau untuk sekedar tambahan itu bisa juga pakai tanaman hidup seperti itu. Itu tanaman asli teman-teman ya. Jadi ya menambah kesan lebih alami dan juga lebih terasa adem ya dilihatnya juga. Itu teman-teman, itu yang terpenting untuk persiapan kandang seperti itu. Kemudian ya berikutnya ya si burung yang akan kita ternak tadi, itu terserah teman-teman mau memulai ternak itu dari trotol ataupun dari dewasa ya. Tapi kalau dewasa yaitu ada atau perlu penjodohan segala macam, nah itu perlu dipelajari lagi ya. Jadi untuk kandang dengan ukuran ini, jika teman-teman hanya 1 kandang, untuk pembuatannya ya perhitungan biayanya nggak sampai
500.000 teman-teman ya. Jika hanya kandang saja ya, kandang sama glodok mungkin nggak sampai 500.000. Hitungan saya sekitar 300.000 gitu ya. Jadi saran saya ketika memulai ternak itu, ini khusus bagi yang pemula mungkin ya, yang memang sebelumnya belum pernah ada pengalaman untuk ternak murai batu ya. Jadi kita mulai dari 1 pasang atau 2 pasang dulu ya maksimal, karena ketika memulai itu kita akan mulai mempelajari karakter-karakter si murai batu tersebut ya, karena setiap murai batu itu berbeda-beda ya. Jadi contoh kecil saja itu kandang ini sama kandang ini gitu ya, itu beda teman-teman ya. Kadang jantan yang ini suka buangin telur gitu ya, atau buang anak ketika telurnya netes, dengan jantan yang ini enggak gitu kan. Dan juga ada contoh lain, karakter burungnya berbeda itu, jantan yang ini tidak mau gantian angrem ya, ketika si betina itu keluar glodok untuk mandi, untuk makan gitu. Nah kalau yang jantan ini nih, itu dia mau ini ya, mau gantiin betinanya ya, gantiin pasangannya ketika pasangannya itu keluar untuk makan atau untuk mandi ya. Gitu teman-teman, itu hanya contoh kecil tentang karakter murai batu ya. Jadi saran saya, jika ingin memulai beternak, pelajarilah dulu karakter-karakter burung. Jadi jangan sampai ternak langsung banyak ya, jika memang belum ada pengalaman untuk murai batu. Gitu teman-teman ya. Kemudian untuk pembuatan kandang itu sendiri, kalau ini kan ini full teman-teman ya. Jadi di belakang juga itu menggunakan kawat ram juga ya, dan juga samping. Sebenarnya bisa saja dibuat bagian belakang itu dan samping nggak perlu menggunakan kawat ram ya. Jadi contohnya seperti kandang saya yang nomor 4 sama 5 ya. Ini nomor 4 dulu aja ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu yang kandang 4 itu yang sisi samping sana itu nggak pakai kawat ram, jadi langsung ke tembok ya. Dan di belakang juga tuh, itu langsung ke tembok ya. Jadi lebih hemat, hanya samping sini sama depan sama atas ya, gitu. Jadi lebih hemat lagi, dan lebih bagus lagi kalau bagian bawahnya itu ditutup juga teman-teman ya, menggunakan semacam fiber seperti itu ya. Jaraknya ya sekitar 20 atau 30 cm ya. Jadi untuk menghindari tikus teman-teman, kalau di rumah itu, di rumah teman-teman itu atau di area sekitar kandang itu banyak tikus ya, karena tikus itu lewatnya dari bawah-bawah seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk berjaga-jaga, karena kalau udah sekali kemasukan tikus, si burung itu kalau keganggu dia stres ya, bisa stres dan lama banget untuk nyaman lagi ya. Artinya dia mau nelur aja susah ya, itu kalau keganggu ya. Itu ada beberapa karakter burung yang seperti itu ya. Jadi usahakan jangan sampai terganggu dengan adanya tikus ya. Itu teman-teman. Nah untuk antisipasi semut di tempat makannya itu, kalau saya pakai itu ya, pakai apa itu, meja-mejaan kecil gitu ya, seperti itu. Jadi tujuannya biar nggak terlalu dekat dengan tanah, sehingga semut juga
nggak bisa masuk ke situ ya. Bisa juga di bagian bawahnya itu, di bagian tiang mejanya itu ditambahkan semacam oli ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian tidak lupa juga untuk sirkulasi di sekitaran kandang teman-teman ya, usahakan jangan terlalu pengap banget ya, artinya perlu atau butuh sirkulasi udara yang bagus ya, agar suhu ruangan juga tetap terjaga, kebersihan atau udara yang keluar masuk itu juga perlu ya untuk si burung itu. Jadi bisa saja ditambahkan angin-angin seperti itu teman-teman ya. Jadi angin-angin itu ditutup juga pakai kawat drum biar nggak ada tikus masuk ya, itu perlu dipikirkan juga. Jadi untuk kandang di tempat saya ini saya kasih angin-angin seperti itu teman-teman ya, semua ya tuh. Dan juga usahakan ada matahari masuk ya. Itu bagian atasnya pakai fiber transparan, jadi cahaya juga masuk dan sedikit cahaya matahari itu masuk langsung ya, gitu. Itu teman-teman ya. Jadi burung itu dari pagi sampai siang itu biasanya kan suka mandi ya, mandi berjemur dia. Kalau ada matahari masuk dia pasti menghangatkan badan ya. Oke teman-teman, mungkin itu tips dari saya, tips-tips utama atau yang paling pokoknya ketika kita ingin memulai beternak murai batu ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin memulai, saya doain sukses selalu ya, berhasil dalam beternak murai batu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.